di tahun ini dan sebelumnya di 113,5.000. Nah, tapi ini bukan angka yang mutlak. Angka yang mutlak gimana? Apakah, oh ya itu nilai yang mutlak. Jadi deforestasinya sekian, terus habis itu nanti proses konservasinya sekian, habis itu nanti tinggal atau reforestasinya sekian, jadi nanti tinggal di minus gitu. Jadi kehilangannya ya mungkin lebih besar angkanya daripada ini karena masih The di United States, reforestasi let us be very clear, the kayak United gitu. States has helped Indonesia in Terus the habis itu critical di moments of tahun 2022 economic Indonesia tadi menempati peringkat keempat menurut Global Forest Watch. Jadi ini hutan pada umum, beberapa jenis hutan tadi dijadiin satu. Tapi kalau yang awal tadi hutan primer atau hutan tropis aja. Next, teman-teman. Nah, terus hal yang mungkin dari segala hal yang kita rasa atau variabel-variabel sebelumnya tadi dari sampah sampai hutan gitu ya. Kenapa saya ngambil sampah sama hutan gitu? Karena sampah itu tadi semua orang tuh bisa berperan di situ gitu. Sementara hutan atau deforestasi itu kadang nggak semua orang punya akses buat memanfaatkan, maksudnya menyalahgunakan untuk melakukan deforestasi kayak gitu ya. Nah, terus salah satu parameter yang paling bisa kita rasain dari perubahan iklim selain bencana yang bisa kita apa ya, ya walaupun kita ada part di mana beberapa daerah kena bencana, ada yang enggak, tapi paling enggak kita semua merasakan perubahan suhu yang lumayan ekstrim. Jadi bayangin aja ini naik turun banget suhu di Indonesia di bulan-bulanan ini gitu kan. Jadi teman-teman ini merupakan salah satu parameter kalau memang kita harus mulai bergerak supaya juga bumi suhunya turun dan lingkungan juga bakalan lebih sustain kayak gitu. Next. Masih berapa menit, Mas? Dulu aja nggak apa-apa. Oke. Jadi terus habis itu saya lanjutkan. Kalau adanya indeks kualitas lingkungan hidup yang meningkat tadi, jadi apakah sebenarnya Indonesia itu sudah minim permasalahan mengenai lingkungan ataupun permasalahan mengenai perubahan iklim gitu kan? Apakah indeks tadi benar-benar bisa 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 terasakan efeknya kayak gitu. Nah, mari kita lihat data-datanya yang lain. Salah satu parameter yang bisa dilihat dari kerusakan lingkungan itu adalah bencana. Jadi ternyata bencana di Indonesia dari tahun 2021 ke 2022 itu ada penurunan teman-teman berdasarkan data dari BNPB. Jadi dari total 5.400 bencana, di sini terjadi penurunan menjadi 3.544 bencana. Gitu. Jadi pada dasarnya kalau kita melihat indeks kualitas lingkungan hidup dan juga impact-nya ya dari data yang ada itu memang ternyata makin tinggi indeks kualitas hidupnya makin tinggi indeks kualitas lingkungan hidupnya ternyata memang efek dari kondisi kerusakan lingkungan yaitu bencana itu memang mengalami penurunan kayak gitu. Next, Mas. Nah, kok 2023 gimana nih gitu. Jadi di sepanjang 2023 sampai dari awal sejak 2023 itu ternyata sampai saat ini itu ada sekitar 1.675 kejadian. Sorry ini kayaknya saya kemarin kalau nggak salah ini data bulan Agustus atau Juli, saya lupa. Jadi awal sampai Agustus atau Juli. Nah, di sini ternyata kalau teman-teman melihat, oh cuman 1.600 gitu ya, misalkan jauh ya tadi dari 3.500-an gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat data yang ada di irisan bawah. Di irisan bawah di situ ada data yang berwarna hijau. Jadi antara
data yang berwarna hijau dengan yang berwarna ungu itu perbandingannya sangat besar. Ternyata data yang hijau itu adalah data bencana yang diakibatkan hidrometeorologi basah. Nah, padahal hidrometeorologi basah ini akar permasalahannya itu adalah tadi misal urbanisasi yang menekan pada lingkungan hilir, iya. Alih fungsi lahan, makanya tadi deforestasinya masih peringkat 5 juga kan teman-teman di tahun 2022, peringkat 4 sorry. Terus habis itu kemampuan daya serap ya, otomatis kalau deforestasi proses serapan nggak oke, otomatis bakal banjir dan lain-lain, tanah longsor gitu kan. Terus habis itu otomatis deforestasi nggak oke, lingkungan hulu hilirnya juga bakalan terdampak semua gitu kan. Nah, ternyata memang persenanya masih tinggi di bagian itu teman-teman gitu. Jadi memang ya make sense ya dari awal tadi. Ternyata deforestasinya masih lumayan tinggi, walaupun indeks lingkungan hidupnya naik, bencananya turun gitu kan. Tapi ternyata persenan dari bencana yang ada itu adalah bencana akibat hidrometeorologi basah yang notabene itu sangat berhubungan dengan lahan gitu. Gitu teman-teman. Next. Nah, di zaman dulu perubahan iklim ini sometimes hanya mengacu pada ya tentang suhu dan juga pola cuaca aja. Tapi ternyata di tahun 1800-an itu ada variabel penting di situ yaitu aktivitas manusia yang sangat mempengaruhi di percepatan dari perubahan iklim itu sendiri, teman-teman. Oke, seperti itu. Jadi memang entah itu penggunaan bahan bakar fosil dan juga investasi industri ekstraktif, terus habis itu dibarengi dengan perilaku-perilaku kita yang tadi, contoh nih, kita suka nyisain makanan, padahal makanan itu bisa berkontribusi dalam penghasilan gas metana yang nanti akan berpengaruh di efek rumah kaca, teman-teman, kayak gitu. Jadi memang ya itu efeknya cascade, iya, tapi memang ya dari hal-hal kecil tapi berdampak secara terus-menerus ya jadinya akan besar gitu. Kayak gitu. Next. Nah, tadi saya bilang, dari sekian data yang ada gitu kan, gimana sih ibaratnya problemnya tadi kita udah kulik-kulik gitu ya dari indeks kualitas lingkungan hidup, terus kondisi sampah ternyata masih sebegitunya gitu. Terus habis itu deforestasi, bencana yang ada di kondisi-kondisi saat ini itu ternyata bencana-bencana dari alih fungsi lahan. Terus otomatis kalau alih fungsi lahan kan sangat berperan juga ya di dalam proses penanggulangan dari perubahan iklim gitu kan. Otomatis kalau lahannya hilang, ya proses penanggulangan perubahan iklim, suhu yang semakin panas dan lain-lain otomatis juga bakalan terjadi. Nggak ada yang menghalau lah intinya gitu. Nah, di antara sekian tadi, tapi kenapa kok indeks lingkungan hidupnya lumayan tinggi dan terjadi kenaikan? Walaupun mungkin bisa jadi itu juga belum tentu ada di fase yang baik dan aman gitu kan. Tapi ternyata indeks lingkungan hidupnya itu naik. Salah satunya karena di kondisi-kondisi saat ini, di tahun 2023, ternyata peran dari anak muda itu sangat luar biasa. Jadi mayoritas 77,4% anak muda di Indonesia itu memiliki ketertarikan pada isu lingkungan hidup. Jadi kalau teman-teman tahu ada banyak juga ya influencer mengenai lingkungan hidup. Contohnya dari sekedar, oh aku punya barang kayak gini nih, bisa dibikin apa sih kayak gitu, bisa digunain apa sih. Dan saya lihat juga teman-teman saya itu kalau bikin bisnis itu mereka bisa mungkin lebih menerapkan pola-pola yang ramah dengan lingkungan. Contoh kita buat galeri-galeri yang kalau bisa sih nggak perlu lampu di siang hari, misal sederhana itu, atau kita paperless kayak gitu. Dan saya melihat memang banyak
anak muda yang seperti itu. Jadi memang alhamdulillah ketertarikannya sudah lumayan tinggi. Nah, mudah-mudahan ini ketertarikan sejalan dengan kepedulian gitu ya. Nah, harapannya tapi dari ketertarikan ini teman-teman tentunya kita butuh peran serta berbagai pihak, terus sesama juga kita sebagai anak muda karena saya masih di usia masuk di undang-undangnya Kemenpora ya, masih pemuda gitu kan. Jadi saya boleh ngajakin teman-teman pemuda buat, ayo kita sama-sama bergerak gitu. Angkanya ini udah tinggi ketertarikannya, terus mari kita tingkatin juga kepeduliannya biar indeks kualitas lingkungan hidupnya juga makin meningkat, terus teman-teman juga sangat bisa mengambil berbagai peran, melalui berbagai sektor, kayak gitu. Next. Nah, selain peran-peran tadi, peran-peran yang bisa kita ambil, ketertarikan yang tinggi, ternyata kita juga di-support dengan, misal nih, dari SDGs gitu kan. SDGs sendiri ini ternyata juga udah lama banget. Sejak awal ada, itu sudah ada mengenai, lingkungan hidup, penanganan perubahan iklim, dan ekosistem, darat berkelanjutan kalau nggak salah di poin 13 sama 15 gitu kan. Jadi memang, kita ini banyak kok insya Allah yang ngebantu, walaupun musuhnya juga banyak